Tampak sekali ada kecemasan ini dari Pak Jokowi. Beliau mulai menimbang-nimbang dan mengkalkulasi bagaimana nasibnya setelah lengser. Ya, mungkin perlu psikolog untuk menerangkan apa basis kecemasan individual dari seorang presiden yang sebetulnya tidak boleh dia perlihatkan di publik. Nah, kita hanya menduga bahwa Pak Jokowi berkeluh kesah atau mengirim sinyal pada Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo sendiri udah pastikan kan, nggak ada keretakan, ngapain? Bulu kuduknya berdiri. Kami ingin sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa, termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Kalau negara ini ingin menjadi negara yang terus maju dalam hal ini, maka pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan. Nih, lihat nih, ponakannya Presiden Jokowi, aman-aman aja Presiden Jokowinya nggak ditangkap, aneh banget kok emang ya nih. Menantu Anwar Usman duduki jabatan direktur di anak usaha Pertamina, aman-aman aja presidennya. Provokator yang sekarang semakin gencar untuk menghujat Pak Jokowi dan keluarganya. Dan juga ada pihak-pihak yang ingin menurunkan Pak Jokowi di tengah jalan, bahwa mereka hanya penuh dengan kebencian, ya. Bagaimana supaya Pak Jokowi bisa diturunkan di tengah jalan, jangan sampai Pak Jokowi selesai tanggal 20 Oktober, padahal 20 Oktober tinggal 1,5 bulan. Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset adalah pertama kalinya terjadi sejak pelaporan keuangan berbasis akrual ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari membaiknya kinerja penerimaan negara yang diikuti dengan belanja pemerintah yang semakin berkualitas. Tampak sekali ada kecemasan ini dari Pak Jokowi. Saya pikir ini beliau mulai menimbang-nimbang dan mengkalkulasi bagaimana nasibnya setelah lengser. Karena banyak sekali nih kasus-kasus pelanggaran konstitusi, dan juga ini soal tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh anak dan menantunya. Ini jadi tinggal menunggu waktu sajalah. Memang mulai terdengar semacam insinuasi itu bahwa Presiden Jokowi mulai memuji-muji Pak Prabowo. Beberapa media mulai memberitakan itu tuh, bahkan netizen mulai mempublikasikan beberapa pidato Pak Jokowi akhir-akhir ini yang seolah-olah minta disayangi oleh Pak Prabowo. Apa tadi ada wording saya baca tuh ya, tapi kan Pak Prabowo sayang saya. Apa itu artinya? Mungkin perlu psikolog untuk menerangkan apa basis kecemasan individual dari seorang presiden yang sebetulnya tidak boleh dia perlihatkan di publik. Karena soal sayang menyayang itu soal dua orang yang betul-betul peduli satu sama lain. Efektif di dalam melindungi APBN itu sendiri maupun melindungi perekonomian serta masyarakat, terutama di tengah kondisi dunia yang penuh guncangan, tekanan, dan ketidakpastian, dan juga apa yang sekarang terus terjadi dalam geopolitik tahun 2024. Posisi keuangan pemerintah ditunjukkan dalam neraca per 31 Desember 2023 terdiri dari aset sebesar 13.072,8 triliun rupiah, kewajiban sebesar 9.536,7 triliun rupiah, dan posisi ekuitas negara sebesar 3.536,1 triliun rupiah. Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset adalah pertama kalinya terjadi sejak pelaporan keuangan berbasis akrual ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari membaiknya kinerja penerimaan negara yang diikuti dengan belanja pemerintah yang semakin berkualitas. Guys, lihat ini guys. Aneh banget, mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in tersangka suap diduga atur biar menantu dapat jabatan. Ih, masa kayak gitu aja ditangkap sih, aneh banget sih. Coba kita bandingin, di Indonesia nggak ada yang kayak gitu tuh. Nih, lihat nih, ponakannya Presiden Jokowi, aman-aman aja Presiden Jokowinya nggak ditangkap, aneh banget kok emang ya nih. Menantu Anwar Usman duduki jabatan direktur di anak usaha Pertamina, aman-aman aja presidennya. Masih kurang, nih, ipar Jokowi Sigit
Widiawan jadi komisaris independen. Aman-aman aja, aneh banget ya Korea Selatan kok kayak gitu amat. Aduh, emang nih masih kurang. Nih ditambahin lagi nih, keponakan Presiden Jokowi menjadi manajer di Pertamina, cuy, gokil. Manajer muda lagi. Aman-aman aja Presiden. Apa sih salahnya kan nyariin keluarga kayak gitu. Korea Selatan mah aneh banget. Pantas sih mereka jadi negara maju, sedangkan Indonesia negara tertinggal. Jangan sampai ketinggalan nih lagi satu nih. Nih, iparnya nih, adik ipar Jokowi yang terpilih kembali jadi ketua MK, sampai ke hukum-hukumnya, hakim-hakimnya semuanya dikuasai oleh keluarga Jokowi. Aman-aman aja. Aneh emang Korea Selatan ya kan guys. Tersangkanya pas udah jadi ex-presiden. Berarti Mulyono 2 bulan lagi lah ya. Provokator yang sekarang semakin gencar untuk menghujat Pak Jokowi dan keluarganya. Mas Kaisang ke Amerika mengantarkan istrinya kuliah menggunakan pesawat pribadi juga dipermasalahkan, padahal Mas Kaisang bukan pejabat dan Mas Kaisang bukan anggota keluarga Pak Jokowi karena sudah punya kakak sendiri. Itulah para pembenci Pak Jokowi dan keluarga. Kemudian Mas Gibran juga difitnah, ada nama Gibran yang tertangkap oleh pihak kepolisian di PIX ya, Pantai Indah Kapuk, yang katanya ada nama Gibran yang notabene anak anggota DPR tertangkap ke pihak kepolisian, tapi kemudian para pembenci ya, para provokator itu membuat uploadan Gibran Raka Buming Raka wakil presiden terpilih. Ini saking bencinya sampai seperti itu ya. Ini bukan soal sayang menyayang secara pribadi, ini soal ketaatan di dalam bernegara. Jadi harus diukurkan berdasarkan cinta pada hukum, cinta pada konstitusi, cinta pada hak asasi manusia, cinta pada lingkungan. Itu namanya isu sayang menyayang publik. Kalau sayang menyayang pribadi itu nggak ada jaminannya tuh. Jadi kita lihat misalnya dalam kasus-kasus banyak hal. Ambil aja contoh Malaysia, yaitu ketika Anwar Ibrahim dinyatakan sebagai anak kesayangan dari Mahathir Muhammad. Lalu mereka bertengkar, lalu ada skandal, lalu terjadi komplikasi, lalu blocking itu bertahun-tahun terjadi. Itu menyangkut keluarga Anwar Ibrahim dan seluruh rakyat Malaysia yang merasa bahwa ada yang tidak adil. Lalu terjadi rekonsiliasi, lalu terjadi perdamaian lagi. Jadi itu berlangsung di dalam konteks upaya untuk menemukan kebenaran. Jadi tidak mungkin ada semacam perlindungan rasa sayang pada seseorang yang melanggar konstitusi. Nah, kita hanya menduga bahwa Pak Jokowi berkeluh kesah atau mengirim sinyal pada Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo sendiri udah pastikan kan nggak ada keretakan, ngapain mesti berupaya untuk merekatkan lagi dua kimia yang terpisah itu kan nggak terpisah. Jadi itu yang kita sebut bahwa sensasi yang dibuat oleh Pak Prabowo menunjukkan bahwa dia tidak akan atau tidak punya kehendak untuk berpisah dengan Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi juga mengucapkan itu, tapi dengan nada yang lain, nada yang menginginkan semacam perlindungan kan. Saya hanya menganalisis apa yang beredar di sosial. Jadi teks sosial itu yang saya analisis tuh, bukan saya berpihak pada pikiran Prabowo atau tidak berpihak pada pikiran Jokowi. Tetapi yang terbaca di publik adalah keluh kesah Jokowi yang seolah-olah minta dirawat setelah dia lengser nanti. Dan juga ada pihak-pihak yang ingin menurunkan Pak Jokowi di tengah jalan. Ya, kemudian sekarang sudah terendus ya, bahwa mereka hanya penuh dengan kebencian ya. Bagaimana supaya Pak Jokowi bisa diturunkan di tengah jalan, jangan sampai Pak Jokowi selesai tanggal 20 Oktober, padahal 20 Oktober tinggal 1,5 bulan. Ya seharusnya mereka kalau membenci Pak Jokowi, kalau hanya benci secara personal ya ditunggu aja. Toh 1,5 bulan lagi, 45 hari ya lagi ya, juga sudah turun karena memang masa jabatannya sudah selesai. Tidak perlu kemudian sekarang menurunkan Pak Jokowi. Jadi kalau Anda menurunkan Pak Jokowi, apalagi demonstrasi tentang undang-undang pilkada, kemudian caption dan narasi yang mereka bangun turunkan Pak Jokowi, bisa kami tuduh bahwa kalian adalah orang-orang barisan sakit hati yang memang kemarin kalah dalam kontestasi Pilpres, dan bisa jadi Anda bagian atau dari agen rahasia asing yang ingin memporak-porandakan negara
kita, negara Indonesia. Bulu kuduknya berdiri. Kami ingin sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa, termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Indonesia mampu membayar kembali. Coba kita lihat, kalau negara ini ingin menjadi negara yang terus maju, makmur, adil, bermartabat, dalam hal ini maka pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan. Jadi ini seperti telur dan ayam. Untuk memutusnya kita memang menggunakan instrumen keuangan negara. Menjadi negara maju, insya Allah kita nanti merayakan Indonesia 100 tahun. Maka kita perlu investasi hari ini pada saat penduduk kita demografinya masih muda. Kalau generasi yang masih muda tidak dilakukan investasi di bidang pendidikan hari ini, masa tua mereka menjadi makin sengsara. Tadi disampaikan oleh Prof. Zainuddin, Pak Rektor, pembangunan UIN tahap 1, 2, kampus yang kedua itu dilakukan menggunakan surat berharga syariah negara. Itu adalah instrumen pembiayaan. Surat berharga syariah negara itu utang, Pak. Namanya syariah, tapi tetap utang. Artinya kita bayar kembali. Dan itu tidak apa-apa, tetap menggunakan syariah. Instrumennya didesain sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tetap hati-hati secara keuangan dan secara keislaman, dikelola dengan baik, dibayar kembali dengan baik. Itu yang namanya upaya keuangan negara untuk membangun umat, seluruh masyarakat Indonesia, terutama para generasi mudanya. Tadi saya bilang sama Gus Yakut, Gus, tahu nggak bahwa kampus ini bentuknya Ar-Rahim? Nggak tahu. Terus saya tanya sama Pak Rektor, ini Ar-Rahim Bismillahirrohmannya udah ada belum, Bu? Makanya Ibu diundang ke sini. Panjang banget. Gus Yakut ngetuk, untung nggak minta Yasin, Bu.